mobil itu unik ya, cuman pandangan negatifnya kok mobil bagus dimodif kayak gitu. Orang Indonesia tuh taunya kalau misalnya mobil dimodif, oh kayak Fast and Furious gitu, terus kayak oh pasti gangster. Yang suka drag race liar, drift liar tuh bisa dikurangi dengan cara dari pemerintahnya menyediakan fasilitas. Video barusan itu adanya di Jepang. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau di Bandung ada juga loh yang serupa. Budaya otomotif nggak cuma berkembang di Jepang, tapi juga punya tempat spesial di Bandung. Kalau di Jepang, kita sering lihat mobil-mobil GDM seperti Nissan Skyline, Toyota Supra, atau Mazda RX-7. Bedanya, di Bandung kita lebih banyak lihat variasi mobil. Mobil-mobil ini bukan cuma kendaraan, tapi juga cerita yang hidup di balik kemudi. Dan di tangan para modifikator, mereka bukan sekedar nostalgia, tapi sebuah mahakarya yang terus berevolusi. Mereka nggak cuma ngubah tampilan kendaraan, tapi juga ngubah cara pandang tentang modifikasi mobil di tanah air. Modifikasi mobil kerap dipandang sebelah mata sebagai usaha memamerkan status, balap liar, dan hal buruk lainnya. Namun, sebenarnya menyimpan cerita, perjuangan, dan identitas yang mendalam. Sampai juga. Nah, guys, kali ini gua bakal ngulik lebih dalam lagi tentang komunitas mobil klasik dan juga modifikasi mobil modern yang menurut gua sendiri mereka sangat berani karena menantang car culture yang ada di negeri ini. Mungkin langsung aja kita samperin pengunjung-pengunjung yang ada di sini untuk nanyain pendapat mereka tentang komunitas mobil. Let's go. Apa sih kesan pertama Akang dan Teteh kalau lihat mobil modif di jalanan? Kalau kesan pertama saya sih ngelihat mobil itu unik ya, cuman pandangan negatifnya kok mobil bagus dimodif kayak gitu, cuman kalau dilihat dari seginya oh keren juga gitu dimodif gitu, kayak gitu sih. Kalau misalkan orang yang suka otomotif tuh ngelihat mobil yang dimodif terus rapi itu kayak ada kesenangan sendiri gitu. Gimana mau modifikasi mau original keren. Modif kan juga nggak mesti tentang buat balap juga, lebih ke seni sih sebenarnya, juga karya juga seperti mobil. Pernah nggak sih terganggu sama suara knalpot mobil yang suka digeber-geberin di jalan? Sebenarnya sedikit terganggu, cuman mewajarkan karena saya sendiri pun pakai knalpot racing. Ya kalau pas di jalan pasti terganggu sih, tapi kan itu namanya kan hobi lah. Nggak terlalu masalah. Ya kalau menurut saya juga nggak terlalu masalah kalau itu. Tapi kalau menurut aturan kan nggak boleh ya. Kalau buat gua keganggu di jalan enggak sih, asalkan masih ada etika di jalannya aja sih. Mobil dimodifikasi itu bagian dari mengekspresikan kreativitas atau sebagai ajang flexing doang sih ya? Mungkin lebih besarnya kalau buat sekarang lebih ke kreativitas sih. Kalau misalkan buat gengsi, buat flexing itu tergantung orangnya juga. Kan ya penyuka otomotif itu ada yang suka orisinil standar, ada yang suka modifikasi,
apa sih harapan AA untuk oknum-oknum yang suka kebut-kebutan di jalan, drag race liar, geber-geber knalpot di jalan, atau drifting liar? Gimana sih ya? Mungkin untuk harapannya ya rada dikurangin, dan juga sebenarnya kita tuh di Bandung tuh yang suka drag race liar, drift liar tuh sebenarnya mereka tuh nggak punya tempat buat latihan di Bandung. Dia jadi nggak punya wadah. Saya sendiri pun mengalami hal itu. Kalau mau balap liar atau mau drifting di jalan sih, mending lebih baik nyewa tempat sih sebenarnya. Iya, yang penting udah yang legal aja. Oke, jadi itu tanggapan dari masyarakat sekitar. Mereka beranggapan kalau komunitas mobil itu mengganggu di jalanan. Tapi rasanya nggak afdol kalau kita belum dengar langsung dari mereka yang ada di dalam komunitas ini. Si komunitas mobil ini juga sering dianggap hanya sebagai ajang flexing atau ajang sombong-sombongan harta gitu. Gimana pendapat Akang? Tergantung pemikiran orang yang menilai ya. Karena kalau kita di mobil nggak pakai duit ya mobil lu nggak jadi. Kalau misal dimodif ya emang buat pamerin gitu. Kalau misal aku pribadi gitu ya. Jadi kita tuh bukan flexing kayak gimana ya? Bangga aja gitu. Entah itu di mobil, entah itu di motor. Kita nggak pakai duit, mobil itu nggak jadi. Kita pakai duit, dilihatnya kita sombong harta. Gue sebagai masyarakat awam dan masyarakat sekitar pun suka kadang memandang sebelah mata komunitas mobil, yang dimana suka memandang ugal-ugalan lah atau suka balap liar lah. Menurut abang-abang semua, kenapa sih stigma-stigma itu tuh bisa ada di masyarakat? Itu hal yang wajar ya, karena saya pribadi kalau misalnya menempatkan posisinya sebagai masyarakat biasa, bukan anak-anak mobil, itu ngeliatnya oknum mungkin ya, tapi mungkin karena oknumnya itu banyak, jadi stigma masyarakat yang menganggap kalau misalnya komunitas mobil itu negatif. Kalau yang namanya stigma mah kayaknya agak susah juga ya, karena emang pasti masyarakat pro dan kontra gitu. Ada yang ngeliatnya bagus, ada yang ngeliatnya apa nggak jelas gitu, berisik nggak jelas ya. Yang sebenarnya di balik negatif itu kita di sini melakukan hal yang cukup banyak positif, kayak misalnya di bulan Ramadan ini kita nanti insya Allah bakal ada rencana bagi-bagi dan sahur bersama dan kegiatan positif lainnya. Mungkin ada dari abang-abang yang lain, mungkin cara opini pribadi sebenarnya sih, cara untuk menghilangkan stigma-stigma negatif dari menghilangkan tuh nggak bisa dibilang nggak bisa, tapi bisa dikurangi. Karena apa? Yang gue lihat ada sisi positif dan negatif dari scene car culture di Bandung. Dari positifnya mungkin kita bisa ngebantu para bengkel-bengkel yang baru merintis atau menjual produk yang berhubungan dengan otomotif. Dengan adanya kita mungkin bisa bantu. Nah, negatifnya yang tadi itu, yang balap liar itu pasti ada aja. Nah, mungkin bisa dikurangi dengan cara dari pemerintahnya menyediakan fasilitas yang tetap ya, bukan numpang tempat. Jadi dibikin sirkuit yang benar-benar proper buat dipakai untuk balap liar. Akang punya nggak sih pesan-pesan kepada anak muda kayak saya nih yang tertarik untuk terjun ke dunia otomotif? Pesan-pesannya nih. Kalau kata saya aja jangan pernah takut untuk memulai. Emang lu harus nyobain, harus nyemplung dulu, baru tahu, baru belajar pelan-pelan gitu. Kalau aman niat tuh pasti jadi itu mau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, intinya pasti jadi. Kalau kita cinta, kalau dipaksakan ya mau sampai kapan tuh tidak pasti. Udahlah, jangan lagi ngebul-ngebulin orang di jalan, kesian gitu kan ya. Dan ya baik, tahu sendirilah masyarakat gitu kan ya. Banyak yang nggak suka, soalnya kan orang Indonesia tuh taunya kalau misalnya mobil dimodif, oh kayak Fast and Furious gitu, terus kayak oh pasti gangster, pasti gitu gini, padahal kan enggak gitu. Mobil dimodif itu belum tentu kebut-kebutan, mobil dimodif itu belum tentu bersih nggak jelas gitu. Ada juga beberapa modifikasi yang cuman dia stand saja nyempelin mobil, tapi knalpotnya ya masih adem-adem aja gitu. Nah, tadi gua udah explore komunitas-komunitas mobil yang ada di sini, dan gua juga udah ngobrol-ngobrol juga. Dan sekarang gua paham kalau modifikasi bukan melulu tentang kebut-kebutan doang, tapi ini soal kekeluargaan, solidaritas, berbagi pengalaman, dan juga berbagi pengetahuan. Buat kalian yang masih nganggap modifikasi itu cuma kebut-kebutan doang, enggak dong. Kalau udah
nonton video ini. Karena modifikasi bukan melulu tentang kebut-kebutan, tapi ini soal mengekspresikan diri. Buat kalian yang penasaran ada apa di episode-episode selanjutnya, kalian harus banget untuk like, share, comment, and subscribe di YouTube-nya Ikom Channel. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram-nya @ikomchannel biar kalian gak ketinggalan info-info penting yang lainnya. Thank you semua buat yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.